Oke, selamat datang pada video tutorial mata kuliah Praktek Komputer Akuntansi Accurate. Kali ini kita akan mencoba pada video tutorial ini membahas materi bagaimana cara mencatat saldo awal atau opening balance dan mencatat jurnal umum atau dikenal dengan istilah jurnal voucher. Ya. Oke. Untuk membahas materi bagaimana cara mencatat saldo awal dan mencatat jurnal umum, terlebih dulu kita membutuhkan suatu data. Kebetulan datanya sudah kita bikinkan pada tempo hari, jadi seperti ini nih. Nah, ini datanya sudah dibikin pada waktu tempo hari. Jadi silakan pertama-tama agar kita supaya bisa praktek, dibuka terlebih dulu. Sebentar, ini saya minimize dulu. Silakan jalankan terlebih dulu program Accurate-nya. Ini. Ya. Oke. Tunggu beberapa saat hingga muncul nanti ada beberapa tombol pilihan. Ya, di antaranya nanti ada Create New Company, kemudian berikutnya ada Open Exciting Company, ya, dan sebagainya. Oke, seperti ini. Oke, yang pertama ini adalah Create New Company, berarti ini membuat. Kalau ya ini membuka, silakan karena kita ingin membuka file yang sudah tersimpan pada waktu tempo hari, silakan oleh Anda pertama-tama buka file praktek 2 ya yang sudah tersimpan. Oke. Caranya adalah pilih Open Exciting Company atau buka data perusahaan. Yang ini. Kemudian silakan klik tombol elipsis atau ada juga yang mengatakan ini klik tombol browse, sama ya. Silakan yang titik 3 itu atau dikenal dengan istilah tombol elipsis. Oke. Kemudian pindahkan data praktek 2 yang tersimpan tempo hari itu disimpan di folder mana. Nah, kebetulan kalau Bapak disimpannya di sini ya di data E, pindahkan dulu pada look for. Pada login-nya silakan diklik tombol pilihan. Kemudian pindahkan, kebetulan saya ada datanya itu praktek 2 ada di local disk E. Bagi Anda yang di D, pindahkan ke data TD. Bagi Anda yang di My Document, pindahkan ke My Document ya. Oke, kali ini saya akan mencoba mengambil data yang di kelas inilah ya, 44 di sini. Oke. Nah, buka file yang praktik 2 GDB yang ini, yang terakhir. Silakan caranya untuk membuka file praktik 2 pada kotak dialog Open Company Database, silakan diklik 2 kali saja ini. Oke, sehingga kembali ke semula. Silakan klik tombol OK. Ya, tunggu beberapa saat hingga muncul nanti ada password ya, login. Nah, untuk password silakan Anda salin saja ya supervisor yang terdapat pada kotak isian user ID. Di blok terlebih dulu yang ini supervisornya. Silakan di copy atau disalin Ctrl C. Kemudian letakkan supervisornya di password ya, Ctrl V langsung. Jadi tinggal di paste saja, paste ya. Oke langsung. Ya. Oke, tunggu beberapa saat. Silakan nanti Anda aktifkan saja general ledger-nya nanti ya. Nah, diaktifkan general ledger-nya. Oke. Ya. Coba lihat tempo hari bahwa data Anda sudah mempraktekkan daftar akun. Caranya melihatnya di General Ledger, buku besar, kemudian pilih Chart of Account atau daftar akun. Silakan diklik saja daftar akunnya atau Chart of Account-nya. Nah, inilah daftar-daftar daftar akun yang telah kita catat tempo hari ya. Nah, ini di sini ada akun kas, di mana akun kas terdiri ada 2 sub, yaitu ada kas kecil dan kas tangan. Demikian juga bank ada 2 sub atau ada 2 child, yaitu ada bank BCA dan bank BNI ya. Oke. Untuk akun-akun yang sisanya yang ada bahasa Inggris, yang contoh misalnya ada
ini ya, advance sales IDR, kemudian sales term diskon. Nah, ini abaikan saja ya. Akun-akunnya ini abaikan karena kita nanti meskipun tidak dihapus itu nggak apa-apa, biarkan karena pada saat transaksi kita tidak disertakan ya. Oke. Nah, sebelum kita mencatat saldo awal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Anda ya. Oke. Hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita mencatat saldo awal? Oke. Untuk mencatat saldo awal ya, atau dikenal dengan opening balance, ada dua cara. Cara pertama adalah mencatat opening balance pada chart of account atau daftar akun. Artinya bagaimana? Artinya Anda hanya cukup diklik 2 kali saja. Contoh, misalnya di sini. Nah, misalnya ini kita ingin mencatat saldo kas kecil. Nah, di sini. Ya. Berapa juta misalnya atau berapa ratus ribu, misalnya 1 juta. Ya. Langsung aja di sini, langsung diklik 2 kali. Saldo kas kecilnya. Ya, ini maksudnya ini yang pertama. Pada opening balance Anda ketik berapa? Misalnya 1 juta. Ini cara pertama. Ya, di enter aja udah. Oke, silakan lihat, Anda perhatikan sebelah kanan. Nah, di sini ada as of, berarti tanggal 1 bulan 1 2019 ya. Artinya tercatat saldo awal neraca per tanggal 1 bulan 1 2019 ya. Nah, inilah cara pertama kalau Anda ingin mencatat saldo awal dengan menggunakan langsung diklik 2 kali pada nama akunnya ya. Oke, langsung. Kenapa di sini kok pada saat sudah diisi kas kecilnya tidak muncul? Nah, jadi setiap nanti Anda menambahkan, mengedit atau menghapus selalu di refresh ya, diperbarui. Klik tombol refresh, perhatikan angka 1 juta muncul juga di kas. Seperti itu. Nah, perlu diketahui pada saat Anda mencatat saldo awal di kas, nah ini artinya ini bukan di kas, artinya kas kecil di posisi aktiva, maka akan muncul di sini akun baru secara otomatis. Accurate akan menambahkan akun baru yaitu namanya opening balance equity di mana nilainya sama yaitu 1 juta minus di sini ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa neraca yang Anda masukkan tidak seimbang, tidak balance. Maksudnya gimana? Perlu diingat, neraca adalah mencerminkan aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Nah, tadi Anda mencatatnya di posisi aktiva, sedangkan di posisi pasiva, di kewajiban plus atau modal, belum tercatat. Maka untuk menyeimbangkan neraca, maka akan di sini akan muncul opening balance. Nah, nanti pada prakteknya ini tidak dibenarkan dan tidak boleh muncul angka pada opening balance-nya. Ya. Jadi pada opening balance equity tidak boleh muncul angka. Jadi kalau ada muncul angka berarti menunjukkan neraca yang kita ketik atau neraca yang kita masukkan belum seimbang. Seperti itu ya. Dan maksudnya belum seimbang bagaimana? Belum seimbang antara neraca yang posisi pasif di aktiva tidak sama dengan posisi yang pasifa, seperti itu ya. Oke, ini cara pertama. Nah, cara pertama ini mempunyai kelemahan. Contoh, tidak semua bisa diinput. Misalkan contoh seperti ini nih. Nah, piutang usaha tidak ada opening balance-nya ya. Jadi ada berapa akun yang tidak bisa dicatat pada opening balance, yaitu dengan di mana di daftar akun nggak bisa ya. Oke, contoh lain misalnya ini ya, yang tidak bisa dicatat itu adalah peralatan. Coba dicek dulu nanti ya. Peralatan nggak bisa. Yang sifatnya aktiva tetap tidak bisa karena di sini tidak muncul opening balance ya, tidak bisa catat di situ. Oke. Berarti kalau tidak bisa, nanti solusinya dengan menggunakan cara kedua nanti. Nah, cara kedua di sini nanti.
ya. Cara kedua yaitu dengan menggunakan mencatat opening balance pada jurnal voucher, ya, atau di bukti jurnal umum. Nah, ini kalau begini sama dengan mencatat saldo awal biasa, gitu, ya. Sama seperti mencatat saldo awal biasa. Di mana cara mencatatnya? Di sini nanti, ya. Nah, di sini diaktifkan terlebih dulu. Cara mencatat saldo awal neraca yaitu di klik General Ledger, pilih jurnal voucher di sini, ya, atau jurnal umum. Nah, silakan nanti Anda masukkan ini, panggil daftar akunnya, ya, posisi aktifanya silakan diisi di debit, sedangkan yang posisi pasifanya diisi di kredit, ya. Untuk posisi aktiva, jika di situ nanti ada muncul akumulasi, maka akumulasinya jangan dicatat di kolom debit tetapi di kolom kredit, seperti itu, ya. Oke, nanti kita akan coba nih cara untuk mencatat saldonya. Oke. Nah, sebelum kita mencatat saldo, baik cara pertama atau cara kedua, maka terlebih dulu ini sebaiknya, ya, sebaiknya sebelum Anda mencatat saldo awal atau opening balance, ada beberapa hal yang harus perhatikan. Jadi, pertama-tama harus menetapkan dulu tipe pelanggannya dulu di sini. Ya, tipe pelanggan apa? Nah, atau jenis pelanggannya dulu. Oke. Caranya bagaimana? Caranya, oke, sama-sama ikutin. Ya, oke. Silakan pilih klik menu list. List itu daftar, kemudian pilih other itu lain-lain, kemudian pilih customer type. Customer type berarti tipe pelanggan. Ya, oke, saya ulangi. Untuk menetapkan tipe pelanggan, caranya klik menu list, kemudian pilih other, list itu daftar, other lain-lain, kemudian pilih customer type atau tipe pelanggan. Oke. Dalam keadaan standar itu tipe pelanggannya masih kosong. Nah, kita coba namanya tipe pelanggannya umum aja udah, umum, ya. Oke, caranya bagaimana? Cara membuatnya, klik aja tombol new. Klik tombol new di sini. Anda ketik name-nya umum. Artinya tipe pelanggannya adalah tipe umum, ya. Itu berlaku untuk semua. Oke, langsung aja oke. Oke. Kemudian di refresh. Dah. Ini ya. Langkah pertama sudah kita lalui, yaitu menetapkan tipe pelanggan dulu, ya, ini. Oke. Kemudian yang kedua, syarat kalau kita ingin mencatat saldo awal adalah harus dibuatkan terlebih dulu data pelanggannya dulu, ya, atau data customernya. Ini terutama yang berkaitan dengan piutang. Karena pada saat nanti Anda mencatat saldo awal piutang, nanti dia tidak bisa ditekan tombol enter atau pindah ke bawah, nggak bisa. Karena apa? Dia menanyakan piutang ke siapa? Artinya tagihannya ke PT atau pelanggan mana. Data pelanggannya sudah dibikin belum? Belum, nggak bisa. Jadi syaratnya pada saat Anda mencatat data pelanggan maupun pada saat Anda mencatat misalnya yang berkaitan hutang, artinya berarti hutang ke siapa? Sudah dicatat belum data vendornya? Belum, nggak bisa. Ya, seperti itu, ya. Oke. Saya ulangi lagi, sekarang ke sini lagi balik, ya. Ini tipe pelanggannya udah di close saja ini, ya, tidak perlu dipilihkan lagi, di close customer type-nya. Ya, oke. Langkah selanjutnya adalah yang kedua adalah mencatat data pelanggan. Untuk mencatat data pelanggan bisa dilakukan dua cara. Bisa klik menu list, pilih customer. Saya ulangi, klik menu list itu daftar, pilih customer. Customer itu pelanggan. Ya, ini. Atau cara kedua adalah klik tombol list yang terdapat pada General Explorer, ya, ini list yang ini. Pilih customer. Gitu, ya. Silakan bebas terserah Anda mau cara pertama atau kedua bebas, ya. Silakan diklik customer-nya. Sini. Oke, lalu di sini kosong ya, belum ada ya data pelanggannya. Klik tombol new aja langsung, new langsung. Oke, Anda hanya cukup di sini satu pelanggan aja udah. Di sini saya akan coba ini dalam keadaan standar sih no, ya. Oke, ketik aja misalnya kodenya nih, kode pelanggannya misalnya C itu singkatan daripada customer strip 001, ya, itu.
Oke, kemudian silakan pada customer name-nya ketik di sini misalkan data pelanggannya adalah PT Anugrah misalnya, PT Anugrah. PT Anugrah. Nah, gitu. Oke, dalam hal ini mungkin saya supaya lebih cepat materinya ya. Ini abaikan saja address-nya, kemudian kode pajaknya abaikan, kota, provinsi, kode pos abaikan, country Indonesia abaikan, nomor telepon. Udah, saya cukup ini aja segini ya. Hanya memerlukan customer number, nomor customernya, yang kedua lah nama pelanggannya. Oke aja udah. Cukup ya. Jadi tidak perlu diisi aja udah. Untuk mempersingkat waktu. Oke, langsung. Ya, kemudian di refresh. Diperbarui sudah ada satu buah pelanggan ya. Cukup satu buah pelanggan saja ya. Oke. Di close. Kalau sudah beres. Lalu syarat yang ketiga adalah membuat data pemasok. Nah, di sini kita bikin data pemasoknya misalnya PT Kimia Farma karena yang memasuk obat-obatan adalah PT Kimia Farma ya. Oke. Sebetulnya untuk data pelanggan itu banyak, cuman saya pilih salah satu aja ya, karena syaratnya harus dibuat lebih dulu. Oke. Sekarang silakan bikin data vendornya. Nah, ini di sini listnya sudah aktif, pilih vendor atau pemasok. Oke. Masih kosong di sini, sama langkahnya seperti tadi membuat data pelanggan, klik tombolnya lagi. Ya. Ininya silakan kalau vendor itu di depannya P aja pakai V. V itu singkatan vendor ya. P strip 001. Kemudian nama vendornya misalnya PT Kimia Farma ya. Oke, PT titik Kimia Farma. Nah, itu ya. Udah, di sini address-nya sama seperti tadi, abaikan saja, tidak perlu kita oke langsung keluar kalau sudah beres ya. Klik tombol oke. Kemudian di refresh lagi. Sudah dibuat satu buah vendor yang bernama PT Kimia Farma. Oke, sudah silakan ini di close. Baik lagi sekarang ke general ledger. Ya. Baik lagi ke general ledger, silakan Anda aktifkan terlebih dulu chart account-nya atau daftar akunnya. Ya, saya ulangi, aktifkan general ledger, pilih chart account-nya, daftar akun. Nah, saya minta tadi yang bekas tadi demo tadi, yang 1 juta ini kita hapus saja, ya. Nah, apabila nanti saldonya dihapus, maka yang ini jadi 0 lagi, tidak muncul saldo. Cara menghapus saldo adalah caranya diklik tombol edit. Jadi ini kalau kita mau menghapus nggak bisa kalau dihapus itu di delete. Kenapa? Ada saldo. Jadi kalau ingin menghapus akun yang bersaldo, maka saldonya dihapus dulu gitu maksudnya ya. Oke. Karena kita ingin si saldo 1 juta itu dikeluarkan, caranya bagaimana supaya tidak muncul angka ini? Oke, caranya diklik 2 kali atau klik tombol edit. Sini sama ya. Oke. Langsung saldonya dinolkan. Diklik di sini langsung. Klik ya. Kemudian di sini langsung ketika jadi 0. Nah, gitu ya. 0 lalu enter. Udah jadi 0. Oke aja langsung. Jadi saya ulangi, pada opening balance langsung diblok dulu angkanya, langsung aja ketik 0 ya. Oke langsung. Anda perhatikan di sini masih ada 1 juta dan di sini ada pada opening balance equity masih ada 1 juta. Begitu di refresh sekarang tidak ada angkanya. Ya. Tapi tetap akunnya masih muncul. Ini menunjukkan apabila nanti ada selisih saldo, arti neraca tidak seimbang, nanti ketidakseimbangannya berapa akan ketahuan di sini ya. Oke, seperti itu. Oke, kita akan coba sekarang bagaimana cara mencatat saldo awal, yaitu dengan menggunakan cara kedua ya. Tapi terlebih dulu saya ingin melihat dulu ke sini dulu. Nah, ini angka-angka ini dari mana? Ini angka-angka ini dari neraca. Dari neraca per tanggal 1 Januari 2019 ya. Oke. Saya ingin mencatat saldo-saldo yang terdapat di neraca itu. Bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan menggunakan cara kedua. Nah, cara kedua dengan menggunakan jurnal voucher. Oke. Caranya adalah, nah, silakan oleh Anda diklik dulu ini, ya, aktifkan kembali.
Tolong perhatikan di sini angkanya masih 0 semuanya. Cara mencatat saldo awalnya adalah klik klik tombol General Ledger yang terdapat pada General Explorer. Kemudian untuk mencatat saldo, sebetulnya ini jurnal voucher itu untuk mencatat jurnal transaksi. Namun bisa juga untuk mencatat saldo neraca, ya, saldo awal neraca atau dikenal dengan opening balance. Caranya klik langsung pilih jurnal vouchernya. Oke. Nomornya abaikan saja, ini kita ketik tanggalnya tanggal 01 01 01 19. Diantar aja boleh. Oke. Sehingga nanti muncul jadi 4 digit tahunnya. Untuk ini multi currency-nya diaktifkan, jangan, karena apa? Karena yang kita gunakan di sini adalah mata uangnya satu mata uang rupiah saja. Kecuali kalau nanti mata uangnya lebih dari satu mata uang, maka aktifkan multi currency-nya. Oke. Kemudian silakan Anda pada kolom description sama-sama silakan ketik aja saldo awal neraca. Ya. Oke. Ya. Oke, sekarang panggil yang pertama. Caranya diklik, coba diklik pada akun NO-nya. Silakan kita catat, diklik tombol pilihannya di sini. Pilih yang pertama kas kecil dulu. Ya, klik 2 kali ya. Klik 2 kali. Isikan pada kolom debitnya. Nah, tadi berapa angkanya di sini? Angkanya 500.000 ya, kas di tangan 5 juta. Oke. Caranya Anda ketik di sini di kolom debit 500.000. Ya, boleh di enter. Oke. Kemudian ke bawah kan tanda panah. Tuh. Sekarang baris kedua. Baris kedua. Baris kedua di sini isikan juga kasih tangan. Kasih tangannya tetap ini di debit semuanya, kecuali yang akumulasi. Kalau akumulasi itu dengan hutang, dengan hutang hipotek, dengan modal atau ada FRIP. Kalau ada FRIP itu dicatatnya di posisi kredit. Tapi kalau Anda mencatat yang posisi debit adalah ini, kas kecil, kasih tangan, Bank BCA, Bank BNI, piutang usaha, obat-obatan, asuransi, kemudian perlengkapan medis, peralatan. Nah, akumulasinya nanti di kredit dan gedung. Udah. Jadi akumulasi penyusutan baik peralatan maupun gedung di sebelah kanan, ya, posisinya di posisi kredit. Oke, lanjut sekarang. Sekarang yang masih di aktiva ya. Sekarang ngisi kas di tangannya. Oke. Panggil kas tangannya. Ya, klik 2 kali. Nah, oke. Ini jangan seperti ini tampilannya. Kenapa? Kalau ini berarti kita melakukan transaksi. Transaksi apa? Berarti ini sama saja. Kalau begini, Anda 500 di kas kecil, di debit, kemudian kas tangan di kredit. Ini menunjukkan bahwa Anda ini pengisian kas kecil dari kas tangan sebesar 500.000 gitu ya. Nah, otomatis kalau begini bagaimana? Akibatnya nanti kas tangannya jadi negatif. Kenapa? Karena kas di tangan belum ada saldo. Masa mau mengisi kas di tangan kas kecil? Nah, tidak mungkin. Jadi karena kas di tangan dan kas kecil itu merupakan aktiva, maka langsung di sini aktifkan, di sini langsung klik di debitnya, ketik 5 juta. Saldonya kan 5 juta tadi. Ya, kebawahkan aja pakai tanda panah kalau sudah beres. Tuh, gitu. Ya. Oke, seperti ini. Nah, 5 juta. Gitu ya. Oke, berikutnya sekarang Bank BCA dan Bank BNI. Bank BCA 50 juta, Bank BNI-nya 20 juta. Oke, 50 dengan 20. Panggil sekarang baris yang ketiga. Bank BCA. Berapa juta? Jangan di sini, nggak boleh. Kalau begini sama saja kayak tadi. Berarti ini pengisian kas kecil dan kas tangan dari Bank BCA. Padahal kita di sini adalah untuk mencatat saldo. Berarti isi lagi di sini. Ketik 50 juta di sini. Oke, kebawahkan lagi tanda panah. Nah, gitu. Ya. Oke, berikutnya sekarang Bank BNI 20 juta. Bank BNI, panggil. Baris berikutnya Bank BNI, diklik 2 kali. Nah, ketik lagi sama. Semua posisi di debit.
Silakan. Setelah dipanggil Bank BNI, silakan sekarang catat di debit, masih debit 20 juta. Oke, ke bawahkan. Oke, lanjut. Setelah Bank BNI adalah piutang usaha 2.500.000. Masih di posisi debit. Oke. Nah, pilih piutang usaha IDR. Saldonya terus diisi di kolom debit 2.500.000. Nah, Anda perhatikan, jika Anda mencatat saldo piutang usaha atau saldo utang usaha, kalau dipindahkan ke bawah akan muncul kayak gini. Ya, subsidiary must have a value. Artinya apa? Artinya pada kolom subsidiary ini di oke aja. Ini artinya pada kolom subsidiary Anda tidak boleh dikosongkan, berarti harus diisi. Yang mana Pak? Ini di sini ada di pojok sebelah kanan. Nah, saya diperkecil dulu ya. Oke, sebentar, dikecilkan dulu. Ininya supaya kelihatan yang sebelah kanan. Nah, ini. Ya. Artinya tadi Anda itu punya tagihan sebesar 2.500.000. Nah, tagihannya kemana? Dipanggil di sini. Tuh, klik aja tombol ya ininya nih, tanda itunya zoomnya. Nah, berarti tagihannya ke PT Anugrah. Nah, atau bisa juga Anda lebih cepat kalau misalnya posisi di sini, tekan aja Ctrl L. Ctrl L, tuh sama, ya. Jadi bisa dua cara, Anda bisa diklik di sini pada kolom subsidiary ledgernya, diklik, pilih nanti PT Anugrah. Atau tekan Ctrl L, muncul kayak gini lagi, ya. Langsung aja diklik 2 kali, pilih. Klik 2 kali, muncul kode C01. Artinya ini piutang usaha itu ini tagihannya ke yang kodenya C01 yaitu PT Anugrah tadi. Gitu ya. Oke, tanda panah ke bawah lagi. Lanjut berikutnya. Berikutnya setelah piutang usaha. Ada saldo lagi nggak di sini? Oke, ada ini obat-obatan 5 juta. Berarti panggil obat-obatannya. Sini obat-obatan. Dipanggil, klik 2 kali. Oke, ketik lagi langsung di debit ya. Berapa juta? 5 juta. 5 juta. Ya, ke bawah lagi terus. Nah, gitu. Ya. Oke. Berikutnya lagi. Panggil lagi apa di sini? Oke, yang berikutnya adalah mencatat saldo peralatan 10 juta. Oke, peralatan 10 juta. Nah, sini peralatan 10 juta. Nah, ini. Oke. Berikutnya lagi yang sifatnya ini aktiva tetap nih, ya. Berikutnya ini terganjal oleh ada akumulasi penyusutan peralatan. Karena ini akumulasi itu berada posisi pasifa, sebaiknya ini nanti di belakang aja dulu ini. Setelah peralatan kita pilih aja ini gedung dulu ya. Nah, jadi nanti untuk akumulasi sebelah kanan nanti ya. Karena beda penempatannya supaya tidak bolak-balik ya. Oke. Kita pilih dulu gedung di sini. Oke, gedung. Nilai gedungnya, perhatikan di sini gedungnya adalah 250 juta ya. Oke. Ketik masih di debit 250 juta. Oke. Ke bawah lagi. Nah, untuk aktiva ini sudah habis semuanya nih aktiva. Terutama yang debit habis. Tinggal sekarang yang ini. Nah, akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan gedung, utang usaha, utang hipotek, kemudian nanti sampai ke modal dokter nama Anda. Nah, ini semuanya yang tadi saya sebutkan adalah posisinya berada sekarang di posisi pasifa, yaitu yang sebelah kanan, yaitu di kreditnya. Jadi untuk posisi yang di debitnya sudah habis ya. Oke. Dah. Berarti total untuk debitnya segini 343. Berarti otomatis nanti untuk total kredit harus sama 343 lagi. Seperti itu maksudnya ya. Oke. Lanjut sekarang kita yang isian kreditnya. Oke. Klik lagi tombol ininya. Pilih sekarang yang akumulasi. Akumulasi penyusutan peralatannya dipilih dulu. Klik 2 kali. Oke. Nah,
kita timpa ini angka yang muncul ini, ya. Jadi angka ini adalah merupakan total dari semua total debit, gitu kan. Oke, jadi ini karena kita ingin mengisi penyusutan peralatan kantor, nilainya berapa di sini? Nilainya adalah 2,5 juta minus. Nah, kalau sini minus, tercatatnya tidak minus di sini, ya. Ketik biasa aja udah 2,5 juta, langsung ditimpa. Ketik pada kolom kreditnya itu si angka 343-nya ditimpa menjadi 2,5 juta. Oke, kebawahkan terus. Nah, gitu. Ya. Oke, lanjut. Setelah diisi diakumulasi penyusutan peralatan, sekarang yang akumulasi penyusutan gedung. Gedung minus 20. Nah, 20 juta, berarti ini 20 juta di kolom kredit, berarti gedung. Pilih akumulasi, klik lagi sini. Klik, pilih akumulasi penyusutan gedung. Diklik 2 kali aja udah langsung. Klik 2 kali. Diketik di sini. Nah, tadi berapa? Minusnya di sini berapa? Minus 20 juta. Karena diisi di kredit, maka tidak perlu pakai minus lagi, ya. Ketik 20 juta saja langsung. 20 juta. Oke, ke bawah lagi tanda panah. Setiap kita selesai menginput angka, baik itu di kolom debit maupun kredit, di bawahkan juga pakai tanda panah, ya. Oke. Lanjut sekarang. Berikutnya adalah mengisi saldo awal hutang 30 juta. Nah, 30 juta berarti panggil hutang usahanya di sini. Oke, ditimpa lagi. Oke, diisi tadi angkanya 30 juta, ya. Oke, ketik 30 juta aja langsung ditimpa. 30 juta. Oke, tanda panah lagi ke bawah lagi. Oke. Nah, kayak tadi lagi. Kenapa ini kok dikebawahi nggak bisa? Nah, ini ada muncul subsidy must have value. Artinya tidak boleh dikosongkan lagi. Artinya ini kalau dikosongkan dia menanyakan hutang ke siapa. Nah, makanya tekan Ctrl L kayak tadi lagi. Setiap kita ingin menuju ke subsidy ledger, silakan ditekan Ctrl L. Oh, berarti hutangnya ke PT Kiamia Pharma gitu, ya. Pilih, klik 2 kali langsung. Nah, baru bisa ke bawah. Oke. Setelah hutang usaha, oke, lanjut. Di sini kita ke hutang hipotek. Nah, hutang hipoteknya berapa juta di situ? 250 juta. Oke. 250 juta. Oke, silakan sekarang panggil hutang hipoteknya. Nah, hutang hipotek di bawah ini. Klik 2 kali. Tulis di sini 250 juta. 250 juta. Ke bawah lagi pakai tanda panah. Kemudian berikutnya, nah berarti sudah sampai hutang hipotek, berarti ini sisanya segini. 40 juta itu adalah modal dokter nama Anda, ya. Oke. Kalau sisa nggak usah diketik lagi karena otomatis lihat, karena tidak ada lagi pencatatan saldo-saldo yang lainnya. Silakan dipilih sekarang di sini modal nama Anda. Modal nama Anda kebawahkan pakai tanda panah. Terus nah ini pilih modal nama Anda. Nah, begitu dikebawahin, tuh lihat kebawahin sudah langsung seimbang. Ya, seimbang, tapi ini kenapa masih 302 sedangkan ini 343 karena belum kebawahin. Tekan ke bawah pakai tanda panah. Tuh sudah sama sekarang. Total debit 343 sudah sama dengan total kredit 343. Nah, itulah gitu. Jadi saldo-saldo itu yang paling banyak digunakan untuk mencatat saldo awal adalah di jurnal voucher atau jurnal umum, ya. Dengan syarat harus seimbang antara total debit dengan total kredit seperti itu, ya. Oke, karena tidak ada pencatatan yang lain, silakan Anda di save and close saja. Save and close sehingga muncul tadi ada ini ya, bunyi seperti itu. Nah, sekarang bahwa saldo-saldo yang sudah Anda catat tadi apakah sudah tercatat? Untuk melihatnya kita buktikan sini di chat up account, coba. Aktifkan chat up account-nya. Lihat di sini masih kosong. Begitu di refresh, coba klik tombol refresh-nya. Sekarang sudah ada angka-angka di sini. Kalau Anda nanti, nah contoh misalkan, oke. Kalau ada saldo tidak seimbang, nanti muncul di sini angka. Nah, karena ini sudah seimbang, maka 0. Jadi saya katakan tadi bahwa akun opening balance equity tidak boleh muncul angka, harus 0. Kalau
ada muncul angka berarti menunjukkan bahwa neracanya tidak seimbang, seperti itu. Ya. Oke. Barangkali untuk yang materi mencatat saldo ini ya. Oke. Mencatat saldo awan neracanya sudah saya bahas. Oke, kalaupun misalkan nanti Anda ada yang kurang jelas, bisa nanti menanyakan via WA ke saya. Ya, oke. Sekarang kalau sudah beres, kita akan coba. Nah, kita akan coba sekarang ke mencatat jurnal umum. Ya, oke. Kita di sini nanti ada contoh kasus. Ya, kasusnya seperti ini nanti bisa dilihat. Nah, ini nanti ya ada data transaksi selama tahun 2019. Oke. Nah, barangkali saya nanti akan mencoba demo beberapa transaksi. Untuk transaksi selanjutnya nanti boleh oleh Anda sendiri dilanjutkan ya di rumah, atau karena ini nanti dikerjakan di rumah juga kan sama ya. Oke. Sekarang kita akan coba ya, di sini ada satu kasus. Misalnya tanggal 1 bulan 1 19 tadi di sini nih ada ya. Nah, ini. Tanggal 1 bulan 1 2019, Dr. Nadia membuka usaha yang bernama Klinik Dr. Nadia. Ia menginvestasikan kembali uang tunai ke Bank BCA senilai 650 juta. Ya. Jadi, dalam hal ini si pemilik Dr. Nadia dia menginvestasikan kembali uang tunainya ke Bank BCA senilai 650 juta. Padahal sebelumnya di sini Bank BCA itu sudah ada saldonya. Nah, yang ini 50 juta. Sekarang mau disuntik lagi dari modal Dr. Nadia yang semula modalnya cuma 40 juta 500. Nah, sekarang mau disuntik. Buat apa nanti tujuannya adalah misalnya nanti buat beli gedung dan sebagainya. Seperti itu nanti ya. Oke. Sekarang bagaimana caranya? Kasus yang pertama adalah untuk ini ya, sorry. Nah, untuk misalnya menjawab pertanyaan seperti ini. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, berarti otomatis saldo Bank BCA-nya bertambah senilai 650 juta. Tadi saldo awalnya 50 juta. Karena disuntik dana dari pemilik, jadi otomatis 650 juta tambah 50 juta menjadi 700 juta. Nanti ya. Oke. Kemudian nanti muncul di sini modal Dr. Nadia bertambah senilai 650 juta menjadi 690 ribu ya nanti. Oke. Cara untuk mencatat jurnalnya adalah Anda menggunakan tadi jurnal voucher ya. Oke. Caranya kita sama-sama. Caranya adalah silakan Anda aktifkan kembali general ledger-nya. Kemudian pilih jurnal voucher. Di sini jurnal voucher. Iya. Oke. Nah, kemudian di sini tanggalnya dirubah oleh Anda. Dirubah menjadi tanggal 1 bulan 1 2019. Nah, itu nanti ya. Oke. Tapi karena ini materi mencatat jurnal itu di pertemuan berikutnya ini ya. Jadi saya mohon ini yang praktek 2-nya dirubah dulu. Ini menjadi praktek 3. Ya, jadi sebelum praktek mencatat jurnal transaksi ya. Oke. Jadi ini sementara di cancel aja dulu. Ya, oke. Kalau kita di restore itu lama waktunya. Jadi sebaiknya di copy aja disalin yang paling cepat ya. Oke, jadi ini nanti saya menginginkan praktek 2 di copy menjadi praktek 3. Jadi kalau di restore mungkin lama. Caranya adalah di copy-nya bagaimana caranya? Dibuka aja filenya. Cara membukanya gini, file, open login. Nah, mau ditutup nggak? Nah, ini kita di sini mengcopy ya, mau mengcopy yang praktek 2 menjadi praktek 3. Bagaimana caranya? Kita file open dulu ya. File open login sehingga muncul kotak dialog confirm di sini. Dia menanyakan, apakah datanya mau di close enggak? Oh iya, betul, jawab yes. Lalu di sini, apakah datanya yang praktek 2 itu mau di ini enggak, di backup? Oh iya, jawab yes. Nah, sehingga nanti di sini muncul ya kotak dialog open ya, ini sukses. Oke. Open database kan? Oke. Silakan diklik tombol elipsis di sini atau tombol browse yang ini nih.
Nah, kita salin ini, gitu maksudnya. Pada kotak isian Open Company Database ini disalin, di copy ini. Caranya klik mouse kanan, tuh gitu ya. Klik mouse kanan, pilih copy. Nah, copy. Saya ulangi. Silakan Anda disalin saja di copy praktek 2 GDB-nya dengan cara klik mouse kanan pada file praktek 2 GDB. Kemudian pilih copy. Kemudian untuk mengkopinya, menyalinnya, supaya ditembakkannya, klik mouse kanan tempat yang kosong di bawah. Klik mouse kanan di bawah, ya saya ulangi, klik mouse kanan di bawah di tempat ruang kosong, klik mouse kanan, lalu paste. Nah, nanti muncul di situ ada, ya, oke. Caranya ini kok kenapa Pak ketutup? Kalau ini diklik nggak bisa, diklik aja di luar, apa di dalam. Nah, di sini, di belakangnya. Nah, lihat perhatikan di sini ada praktek 2 copy. Oleh Anda yang praktek 2 praktek strip 2 copy ini di rename jadi praktek 3 gitu maksudnya. Nanti praktek 3-nya dibuka. Oke. Jadi ini praktek 2 itu hasil pengkopian dari praktek 2 GDB. Nah, sekarang saya ingin diganti nih. Praktek 2 jadi 3. Caranya klik mouse kanan. Ya, saya ulangi. Klik mouse kanan di sini nih yang praktek 2 kopinya. Klik mouse kanan pada file praktek 2 strip copy GDB, langsung kemudian di rename. Nah, diganti rename. Nah, ininya dihapus nih kopinya. Kayak diklik dulu di sini, diklik ya. Di sebelah kanan huruf Y atau sebelah kiri tanda titik, silakan dihapus backspace. Nah, dihapus, ganti 2-nya jadi 3. Ah, gitu ya. Jadi nanti jadi praktek di 3 gitu. Di enter ya, lalu dibuka langsung praktek 3-nya. Jadi praktek 3 ini merupakan hasil pengkopian dari praktek 2 gitu. Langsung dibuka. Klik 2 kali praktek 3 GDB-nya. Langsung oke langsung. Iya. Oke, tunggu beberapa saat. Ya, perhatikan. Ya, silakan ini nanti muncul loginya, supervisor di copy lagi. Seperti biasa. Tempelkan ke password. Oke langsung. Anda perhatikan muncul di sini praktek 3. Ya, oke, silakan diaktifkan aja generalizer-nya. Oke. Nah, kita akan mencoba sekarang. Tadi adalah kasusnya. Baik lagi ke sini saya. Nah, kasusnya yang pertama ini, ya. Dokter Nadia membuka usaha. Nah, berarti ini tanggalnya tanggal 1 bulan 1, ia menginvestasikan kembali uang tunainya ke Bank BCA. Berarti nanti posisinya adalah Bank BCA-nya posisinya di debit, sedangkan modal Dokter Nadia di posisinya di kredit, gitu ya. Tapi sebelum saya mencatat jurnal transaksi ini, coba tolong amati kedua akun yang ini, coba dilihat dulu sini. Aktifkan dulu di sini nih, cat akunnya, silakan. Aktifkan terlebih dulu cat akunnya atau buku buku ininya, nih daftar akunnya. Oke, perhatikan di sini nih. Nah, yang perlu perhatikan ini nih, Bank BCA-nya di sini mau juta kan ya. Nah, perhatikan lagi di sini modal. Modalnya 40.500. Nah, ini nanti mengalami perubahan. Ini bertambah ya, si saldo Bank BCA-nya ini juga nanti modal yang Dokter Nadia juga bertambah senilai 60 juta. Oke, seperti itu. Oke, caranya adalah untuk mencatat jurnal transaksi ini ya, dicatatnya di mana ini ya. Oke, dicatatnya di tadi ini. Nah, di sini di jurnal voucher atau buku ini, jurnal umum ya. Oke. Caranya adalah untuk mencatat ini sama kayak tadi ya, kayak satu kasus. Oke, caranya adalah silakan Anda diaktifkan general ledger-nya. Pilih jurnal voucher. Jurnal voucher. Oke, kemudian langsung rubah tanggalnya. Ketik pada date-nya 01 19. Oke, saya ulangi, ketik pada date-nya, diketik aja manual. 01 19 ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah,
Kalau sudah, ya, diketik tahunnya, bulannya, kemudian tanggalnya, silakan di enter saja, boleh. Oke. Nah, ini multi currency itu buat apa, Pak? Ini jangan diaktifkan. Karena apa? Mata uangnya cuma satu, IDR saja. Apabila nanti Anda memiliki lebih dari satu mata uang, misalnya selain IDR juga ada USD, maka diaktifkan multi currency-nya, gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya cuma satu mata uang, ya udah tidak perlu diaktifkan. Oke, langsung description-nya ini adalah bebas terserah Anda. Ini misalnya investasi tambahan saja, ya memonya. Oke. Nah, di sini tulis di sini. Jadi untuk description bebas terserah Anda. Misalnya di sini investasi tambahan, ya. Nah, itu dari mana? Investasi tambahan dari Dr. Nadia. Itu sebesar berapa? 650 juta. Masuk ke rekening mana? Ke Bank BCA. Berarti sini pilih Bank BCA-nya. Nah, silakan klik pada kolom account NO. Sini nih. Klik tombol ininya nih, kaca pembesarnya atau zoom-nya. Pilih Bank BCA-nya di sini. Diklik 2 kali Bank BCA-nya. Tulis pada kolom debit 650 juta. Nah, enter boleh. Tuh. Kebawakan pakai tanda panah untuk mencatat baris kedua yaitu modal nama Anda, ya. Oke, panggil baris keduanya di sini. Diklik lagi, klik lagi tombol ininya, zoom-nya. Oke, pilih modal nama Anda. Dikeluarkan, digulung ke bawah. Nah, di sini ada modal. Oke, bisa diklik 2 kali, lebih cepat klik 2 kali aja ya. Klik 2 kali modal nama Andanya. Oke, langsung sudah seimbang, sudah balance. Oke, nah kalau misalnya ini tidak balance, kok ini debitnya Pak 60 juta, tapi kenapa ini kreditnya 0? Karena belum dikebawahin pakai tanda panah. Tuh, setelah di tanda panah kebawakan, maka seimbang sama itu. Ya, oke. Nah, kalau nanti Anda ingin mencatat jurnal berikutnya, maka Anda penyimpanannya ada 2 di sini. Kalau Anda ingin mencatat jurnal berikutnya, silakan save and new. Tapi kalau jurnalnya mencatat jurnalnya sudah selesai, ini berarti save and close. Nah, karena kita di sini masih ada pencatatan jurnal-jurnal berikutnya, maka sebaiknya kita save and new saja. Save and new. Oke. Nah, jadi setiap Anda mencatat transaksi bunyi, ya seperti itu ya. Perhatikan di sini nanti Anda nomornya sudah otomatis. Jadi kalau tadi sebelumnya vouchernya nomor 102, sekarang jadi 103. Nah, untuk menampilkan jurnal transaksi yang barusan telah Anda lakukan, baik yang sebelum-sebelumnya, ya sebelumnya kan ada neraca tuh. Nah, caranya adalah diklik ini. Cara menampilkannya ini nih. Nah, ini. Klik tombol ini nih. Nah, ini previous ya, tombol previous. Jadi tombol panah kiri itu previous, kalau ini next. Ya, silakan Anda diklik aja tombol previous-nya. Ini, ya, klik tombol tanda panah ke kiri. Tuh sudah ada yang barusan. Kalau Anda ingin menampilkan jurnalnya bagaimana? Ini show jurnal sebelah kanan. Jadi show jurnal itu adalah untuk menampilkan jurnal transaksinya. Klik langsung. Tuh, langsung sudah ada. Ya. Jadi transjurnal dari mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan nanti kita rubah ini jangan 1. Tapi dirubahnya bagaimana? Kalau misalnya ini 1, berarti nanti Anda nanti tanggal 2 nggak akan masuk, tanggal 3 nggak masuk. Nah, jadi ini otomatis nanti tergantung dari transaksi. Kalau nanti transaksinya Anda sampai 31, nanti otomatis 31 ininya ya. Oke. Dah. Oke, ini setiap kita mencatat langsung bisa tampilkan jurnal transaksinya. Oke, sebaiknya ini transaksi jurnal di close saja udah. Oke. Untuk melihat jurnal-jurnal sebelumnya bagaimana? Ini diklik tombol tanda panah yang neraca tadi. Tuh, klik tombol tanda panah. Tuh ada kan? Jurnalnya bisa tampilkan nggak? Bisa langsung. Klik aja show jurnal lagi. Tuh, perhatikan di sini. Tuh, ada ya. Ini tampilan neraca yang tadi sudah Anda catat sebelumnya. Ya. Itu. Oke. Nah.
Perhatikan neracanya kan di sini 50 juta tuh sebelumnya ya. Oke, dan bank BCA-nya 50 juta, lalu di sini tadi ada modalnya masih 40.500 ya. Oke, kelas lagi. Ya. Oke, untuk menuju ke berikutnya lagi diklik aja tombol tanda panah lagi. Nah, berarti kita nanti mau mencatat yang berikutnya gitu. Sebelum saya mencatat jurnal transaksi berikutnya, saya ngecek dulu nih pembuktian. Tadi kata Bapak tadi dampaknya 2, yaitu saldo bank BCA-nya bertambah. Nah, coba buktikan sekarang. Aktifkan chart account-nya, betul nggak bertambah? Lihat di bank BCA-nya, di sini masih 50 juta kan? Lihat, kemudian di sini modalnya masih 40.500 ya. Begitu Anda di refresh, coba klik tombol refresh atau klik tombol perbarui. Perhatikan saldo bank BCA-nya bertambah menjadi 700 juta. Yang semula tadi itu 50 juta, setelah disuntik dana 610 juta menjadi 700 juta. Sedangkan yang tadi 40.500 menjadi 690.500. Berarti modal Dr. Nadia ya untuk investasi ke klinik itu sudah mencapai hampir 700 jutaan. Seperti ini. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang gini. Nanti ke sana sendiri aja ya. Oke, jadi saya sudah memberikan gambaran kepada Anda untuk mencatat jurnal transaksi itu sebaiknya dicatat di mana? Sebaiknya dicatat di jurnal voucher. Jadi sini nih. Nah, klik jurnal ledger, pilih jurnal voucher seperti itu nanti ya. Oke. Nah, sekarang gini. Bagaimana cara untuk mengkoreksi jurnal kalau ada yang salah? Salah satu kelebihan di dalam Accurate adalah tidak ada yang namanya jurnal pembalik, tidak ada. Jurnal yang salah tinggal langsung dibetulkan, gitu ya. Nah, kalau di dalam akuntansi konvensional itu setiap ada jurnal yang salah itu maka Anda dilakukan nanti ada 3 jurnal. Pertama, jurnal yang salah, jangan dihapus, nggak boleh. Kemudian bikin jurnal yang kedua. Jurnal kedua itu jurnal pembalik. Ya, seperti pembalik itu maksudnya gini. Kalau misalnya tadi salah, tadi bank BCA misalnya pada modal nama Anda, dibalikin. Tadi misalnya bank BCA-nya di debit, sekarang menjadi kredit. Nah, itu namanya pembalik, ya, itu jurnal pembalik. Kemudian yang tadinya katakanlah modal dokter nama Anda di posisi asalnya di kredit menjadi debit seperti itu, ya. Baru kemudian jurnal terakhir adalah mencatat jurnal yang benar. Itu kalau yang di konvensional. Tetapi kalau di dalam sistem komputer akuntansi menggunakan Accurate tidak ada yang namanya jurnal pembalik. Langsung kalau yang salah dikoreksi. Bagaimana cara mengkoreksinya? Caranya adalah tampilkan terlebih dulu nih jurnal transaksinya. Cara menampilkan jurnal transaksi yang telah Anda catat yaitu dengan menggunakan klik menu list di sini. Nah, fungsi list ini artinya menampilkan daftar tadi jurnal yang telah Anda catat sebelumnya. Ya, kebetulan ada 2 tuh tadi. Pertama neraca, yang satu lagi adalah tanggal 1 bulan 1 tadi untuk investasi tambahan. Ya, oke. Cara mengkoreksi jurnal transaksi yang salah, oke, sama-sama klik menu list. Kemudian pilih General Ledger. Kemudian pilih jurnal voucher. Oke, saya ulangi sekali lagi. Klik menu list, list itu daftar. Pilih General Ledger itu buku besar. Dan klik atau pilih langsung dan klik jurnal voucher atau bukti jurnal umum. Silakan diklik langsung. Nah, loh, kok kenapa Pak tidak ada? Ya karena di sini tanggal sekarang. Nah, sedangkan tadi adalah tanggal 1 bulan 1 2019. Nah, caranya jadi boleh diketik atau tanpa diketik. Hilangkan saja langsung ini tanda checklistnya pada filter by date. Nah, caranya hilangkan, klik hilangkan. Oke, hilang, sudah ada di sini. Silakan Anda mau apa di sini? Mau menghapus, tinggal di delete. Pak, ini saya salah 2 kali, hapus delete. Pak, saya salah, diedit. Gitu ya. Jadi misalnya kalau ingin edit yang mana? Oh, yang editnya yang tadi Pak 650 juta. Salah Pak. Harusnya 650 juta, ini malah 650 ribu. Silakan diklik tombol edit atau diklik 2 kali bisa sama ya. Nah, coba diklik 2 kali atau diklik tombol edit. Tuh. Silakan perbaiki seperlunya gitu. Kalau misalkan nanti, Pak, ini saya salah.
harusnya bukan bank BCA Pak, tapi kasih tangan. Nah, gini aja cukup mudah. Cara mengkoreksinya di sini, langsung diklik tombol ininya di sini. Jadi memperbaiki jangan di nama akunnya, tetapi di nomor akunnya. Diklik tombol yang zoomnya, pilih kasih tangan. Misalnya ini pilih kasih tangan ini misalkan. Nah, seperti ini, klik 2 kali. Tuh, gitu. Ya, langsung save and close atau save and new, seperti itu. Itu cara mengkoreksi kalau nama akunnya salah. Pak, saya angkanya salah, perbaiki angkanya sih langsung. Pak, saya lupa ininya memonya, deskripsinya belum diisi. Silakan seperlunya. Pak, ini saya tahunya salah atau bulannya salah, perbaiki seperlunya. Jadi intinya bahwa untuk memperbaiki jurnal yang salah, adanya di menu list dulu. List, general ledger, pilih jurnal voucher. Nah, hilangkan nanti filter by date-nya, tanda checklist-nya. Sehingga di situ daftar-daftar ya transaksi yang sudah dicatat akan muncul di situ. Ya, oke, langsung cancel saja ini. Oh, sorry. Boleh di cancel, boleh di ini, boleh dibalikin lagi. Coba balikin lagi ke semula. Pilih klik lagi di sini tombol ininya. Kemudian pilih bank BCA lagi. Nah, gitu, simple ya. Oke, langsung di save and use saja. Oke. Nah, gitu. Oke, sekarang ini saya sampai ini aja, sampai ini ya, tanggal 2 ya. Tanggal 3 dan seterusnya nanti sendiri ya, praktekkan ya. Oke. Saya hanya memberikan contoh kepada Anda sampai poin atau tanggal 2 bulan 1 2019 ya. Oke. Sampai sini, kesananya nanti latihan sendiri ya. Oke. Dokter Nadia membeli sebuah gedung seharga 500 juta dengan Bank BCA. Nah, tadi Bank BCA-nya kebetulan sudah disuntik dana, jadi 700 juta. Nah, untuk membeli apa? Membeli gedung. Nah, otomatis nanti saldo Bank BCA-nya berkurang lagi. Berkurangnya berapa? 700 kurang 500 menjadi sisanya saldo akhirnya menjadi berapa? 700 kurangi 500 berarti sisanya 200 juta. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian nilai gedung berapa asalnya? Coba perhatikan di sini. Gedung beli 500 juta. Asalnya berapa gedungnya di sini? Gedung. Oke, gedung nilainya 250 juta. Nah, sekarang beli 500 juta. Berarti nilai gedungnya bertambah menjadi 750 juta gitu. Akibat dari pembelian ini di sini senilai 500 juta seperti itu ya. Oke. Sekarang tanggal 2 ya. Oke. Sekarang ini ya. Tanggal 2. Nah, ini kelemahannya di sini adalah Anda mesti diketik lagi tanggal bulannya ya. Kalau tahu termasuk tahun. Jadi lebih baik ini aja udah. 02 coba diketik di situ pada date-nya. 02 01 19 aja. Tuh gitu ya, 2 digit semuanya. Ini tanggal 2 bulan 1 tahun 2019. Enter langsung. Oke. Ini memonya membeli gedung ya. Membeli gedung. Gedung seperti itu. Kalau membeli gedung, otomatis tadi dengan Bank BCA berarti panggil akun gedungnya dulu di debit. Oke, di sini dipanggil. Oke, dipanggil di sini, diklik dulu sini ya, pada kolom account number-nya diklik. Kemudian ya pilih gedung. Nah, ini. Pilih, klik 2 kali gedungnya. Tadi gedungnya berapa nilainya? 500 juta. Langsung 500 juta tulis. Nah, ke bawah kan kelihatan apa? Nah, seperti itu. Tadi beli gedungnya pakai apa uangnya? Pakai dana Bank BCA. Berarti pilih Bank BCA di sini, baris kedua. Ah, gitu. Udah simpel. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, saya ingin buktikan saja sekarang. Sebetulnya nanti oleh Anda silakan dilanjut. Jadi, kalau Anda ingin melanjutkan lagi transaksi berikutnya, Anda silakan di save and new aja udah ya. Oke, kalau ingin melihat jurnal sebelumnya, nanti klik tombol tanda panah untuk melihat itunya, jurnalnya di sini. Gitu ya. Oke, langsung di save and close aja udah ya. Saya save and close. Oke. Perhatikan di sini ya. Oke, ini di refresh nih, ada datanya tadi kan ini tidak tutup nih. Oke, daftarnya diklik tombol refresh. Sekarang ada 3 transaksi. Ya. Ini ada yang terakhir ini. Oke. Kemudian saya pengen lihat di sini. Nah, ini nih. Kalau ada muncul kayak gini nih, need to be refresh itu artinya dia minta di refresh. Yang di refresh apa? Chart account-nya nih, chart account-nya. Jadi klik aja chart account-nya di sini. Chart account-nya. Perhatikan tadi yang 2 akun saya katakan tadi. Pertama, lihat saldo Bank BCA-nya jadi berapa nanti. Asalnya ini saldo awal 700 juta.
nanti berkurang jadi diambil 15 juta buat beli gedung, sehingga gedungnya menjadi bertambah ya. Oke, ini berkurang jadi 15 juta, 500 juta, 700 kurangi 15 juta menjadi sisanya 200 juta. Kemudian gedungnya bertambah jadi 70 juta ya. Oke, perhatikan di refresh sekarang. Klik tombol refresh-nya. Perhatikan saldonya dikurangi. Dari tadi 700 kurangi 500 menjadi 200 juta. Lalu perhatikan juga di sini. Nilai aktif yang aktif tetap khususnya gedung menjadi bertambah 750 juta. Seperti itu, ya. Oke. Barangkali untuk materi pencatatan, ya, mencatat jurnal transaksi, kemudian bagaimana cara menampilkan jurnal, bagaimana cara melihat jurnal-jurnal sebelumnya. Tadi ada tombol tanda panah kiri, tombol panah kanan untuk menampilkan jurnal transaksinya. Ada tadi show jurnal ya di jurnal voucher. Kemudian bagaimana cara untuk mengedit ya atau menghapus jurnal yang salah. Tadi diklik menu list, kemudian pilih journal ledger, kemudian pilih jurnal voucher ya. Kemudian hilangkan tuh tanda checklistnya yang pada filter by date-nya, sehingga akan muncul daftar-daftar ya transaksi yang sudah Anda catat. Oke, barangkali untuk materi saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk materi berikutnya nanti kita akan coba bikin video tutorial yang lanjutan dari sini nanti ya. Oke, pengembangannya nanti mungkin kita bikin laporan keuangan dan sebagainya. Oke. Kalaupun ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini transaksi, boleh Anda via WR. Silakan nanti untuk materi yang ininya silakan lanjutkan dipraktekkan sampai terakhir di sini ya. Nah ini, oke, di sini ada. Nah ini khusus untuk yang tanggal 31. Ini jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ada 1, ada 2, 3, 4. Bikin jurnal penyesuaian. Untuk mencatat jurnal penyesuaian bagaimana? Sama. Dicatatnya tadi jurnal voucher aja udah, tangannya sama udah. Boleh tanggal 31 semuanya. Boleh nggak dalam satu jurnal? Boleh sekaligus. Nanti memangnya bagaimana Pak? Deskripsi jurnal penyesuaian aja udah ya. Jurnal penyesuaian nanti dan rekening koran di sini, karena di sini ada rekening koran. Ini jurnal penyesuaiannya ada 3 nih. 1 menyesuaikan asuransi, kedua sisa perlengkapan medis ya. Yang ketiga adalah penyesuaian peralatan. Terakhirlah ini rekening koran ya, seperti itu. Oke, dicatat aja di mana? Tetap masih di jurnal voucher juga, seperti itu. Oke. Untuk materi barangkali saya cukupkan sampai di sini. Kekurangannya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan untuk penyempurnaan yang lebih bagus materi-materinya akan saya sempurnakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.